Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy dari Banyuring Music Channel. Di sini di channel kita ini akan mencoba podcast iseng-iseng menurut ala Banyuri. Di sini juga udah hadir Om Hadi sebagai pemateri pembicara, dan ada juga Pak Bagus sama sebagai pemateri, saya sendiri sebagai MC. Semuanya jadi MC? Iya. Semua jadi pemateri? Iya. Pokoknya ngomong aja. Yes. Di sini nggak ada pemateri, nggak ada MC, yang penting kita ngobrol santai saja. Di mana mau membahas mengenai apa sih yang beredar di masyarakat ya. Iya. Cuma penyadaran aja ya, siapa tahu Ada bisa memberikan pengertian kan ya, memberikan manfaat bagi semua yang menonton, dan apapun bila misalnya ada kesalahan sebelumnya saya dan tim gitu ya. begitu. Ya berarti udah kayak mau iya. Kita mau bahas apa nih? Iya, pertama kali kan karena kita di suasana PPKM. Tapi sebelumnya gini, kita ini memang tidak memakai masker karena kita sudah posisi sebelumnya. Iya. Kita aturan 5M. Kita berusaha untuk mengikuti aturan itu dan semoga semuanya baik-baik saja. Sampai saat ini kita baik-baik saja. Kalau tanya masker, sebetulnya itu sudah ada digantung banyak masker ya, sebetulnya. Nah, jadi kita pengen bicara nih, kira-kira dalam suasana PPKM gini nih, apa sih dampaknya buat kita nih? Kalau kamu duluin dong, kamu lumayan jauh rumahnya, ya nggak jauh sih, cuman kira-kira 20 menit dari sini. Kenapa? Lah. Tuh, lihat materi dia. Seorang Beliau ini dosen juga sebetulnya, dosen di dekat sini ya, di universitas dekat sini. Tapi karena kondisi seperti ini kan, jadi pembelajarannya jadi apa? Dari jadi banyak PPKM itu, PPKM deh. ya dia lihat tuh Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM itu berlaku untuk Jawa dan Bali. Tapi hari sudah mau bebas. Contohnya di daerah Cicadas sudah bebas. Tapi tidak dipungkiri banyak plus minusnya. Ya kita membahas plusnya lah. Jadi banyak orang-orang sekarang berkumpul dengan keluarganya, diskusi, terus apa yang dulu gak pernah dilakukan jadi dilakukan, seperti contoh tidur sambil ngunyah. Tapi bener nih, masalahnya gini, dengan kita baru kali ini ya dalam sejarahnya, kita rebahan itu kita berbakti sama negara loh. Sama negara. Kita berjasa loh, jadi pahlawan gara-gara rebahan aja. Coba kebayang nggak? Baru zaman ini. karena sesuai dengan singkatannya berarti ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Berarti dengan diam di rumah, molor di rumah, nggak ngapa-ngapain di rumah, itu salah satu berbakti kita kepada NKRI. Iya ya. benar. Ada yang udah ngapa ya susah. Oh betul. Aja. Berarti yang di luar tuh nggak berbakti. Ya enggak juga, mereka kan juga harus cari makan kali. Nah, ada beberapa pengecualiannya. Kalau kuliah pemerintah juga memberikan kelonggaran ya. Biar orang-orang yang tetap bisa, orang-orang kecil ya. Kalau orang-orang gede sih gampang, mau mereka di rumah punya tabungan. Ya misalnya perusahaannya bangkrut pun mereka masih punya tabungan miliaran kan ya. Malah triliunan mungkin, jadinya ya santai-santai aja untuk menentukan langkah selanjutnya. Tapi sekarang orang-orang itu mesti cari makan kan. Nah, kalau Pak Bagus sendiri, gimana yang dampak terhadap diri Pak Bagus sendiri? Susah ya? Susah, Karena setiap hari di rumah sendiri gitu. Susah biasa. Tapi
Tapi sebetulnya susahnya bukan apa-apa. Jadi kalau mau main kemana-mana sebetulnya nggak apa-apa sih. Cuman kita kadang berpikir ya ngelihat polisi, aparatur negara ya kayak Satpol PP melakukan pembatasan. Kalau sampai kita kena ditanya nih apa keperluan di sana, kalau cuma main kan nggak enak ya. Kalau aku sendiri sih ya, Berarti nggak penting-penting banget, berarti jangan. jangan dah, Jangan. nggak enak ya padahal. Ya karena ya gimana juga mereka cuma menjalankan tugas ya. Tapi kalau orang yang cari makan mau gimana gitu loh, cari kerja mau gimana, sedangkan aku memang udah terbiasa di rumah bareng sama Ya, namanya kebijakan lah banyak pro dan kontra. Kita ambil positifnya saja. Tapi Dia gini. menaikkan imun dari Iya. pemikiran negatifnya. Tapi gini ya, kalau kita mau jujur ya, kan kita lihat TV ya, banyak sekali perlawanan dari masyarakat. Itu tuh karena apa gitu ya? Pendapatmu? Nah, intinya yang nomor satu ya paling tentang ekonomi lah. Oke, ekonomi. Kebutuhan untuk sehari-hari ya, walaupun diam di rumah mereka tuh tetap harus makan. Betul. Mencari makan, mencari uang. Tapi perlawanannya sampai kayak gitu loh. Sampai ya kita lihat lah. Bu. Contoh. Aduh. Contoh Kalau dong. kita bilang kemarin di Jakarta kan ya sampai apa dorong-dorongan, sampai di daerah Sulawesi sampai ada yang ya kekerasan dilakukan sama aparat ya dari Satpol PP kebetulan ya, sampai sekarang kan diproses kan. Oh, yang viral itu. Itu tuh Yang Yang ngegebukin. mukul. yang mukul itu kan itu Iya, sampai ibu-ibu. segitu, sampai segitunya kan. Berarti kalau bagiku enggak kita lihat dari masyarakat ya. Kalau dari apapun saya rasa mereka kan cuma menjalankan tugas. Mereka juga stres dong. Ya. Banyak yang nggak nurut. Kemarin juga kan saya berhubung main ke polsek, saya juga ada temen. Ya betul kata Pak Bagus, itu hanya tugas mereka juga harus melaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan ya mereka juga akan dihukum. Iya betul. Maka ada sanksinya kan. Ada sanksi. Nah, tetapi ya masyarakat juga ya harus diedukasi sebetulnya. Ya kan sekarang ada pelonggaran juga, tempat makan ya harus take away dari tempat. Nah itu. Tapi mereka tetap banyak ya melanggar. Iya. Maksudnya ya, karena ya ayo nawe ya tuh mesen bakso ngenah kayak di tempat daripada dibawa ke imah kebanyakan kan gitu. Betul. Jadi mencari suasana. Ya, soalnya makan di rumah makan apapun ya sama aja. Itu soal rasa ya, soal taste ya. Ini menanyakan teman juga ya, dia juga sebenarnya nggak mau buat membubarkan karena dia juga ngerti dia cari uang juga, mencari kehidupan. Karena ya tugas mau nggak mau ya harus dilaksanakan. Tapi kebanyakan yang terjadi kasus itu karena ya mungkin terlalu sering, mungkin capek Ya. juga, lelah. Itu Ya. sebetulnya. Betul itu Terjadilah betul. seperti itu. Dan nggak banyak juga pelaku ekonomi yang Iya ya. kita juga tidak menyalahkan pihak aparat ataupun dari pihak pelaku usaha. Tapi kan gini, sebetulnya kan kalau kita kan juga ndak buta-buta banget sama sosmed ya. Ya kan? Kita lihat tuh apakah kericuhan ini ya bukan karena informasi yang salah sih, gitu loh. Hoax berarti. Maksudku Maksudnya. gitu, maksudku gitu sih. Nah, Nih kamu sebagai jelas nih kamu dosen aktif nih bro. Bukannya apa-apa nih. Kamu kan dosen aktif nih. Kita kan kita harus akui ya, kita semua nih ya lulusan dari ya pendidikan lah gitu ceritanya. Tujuan gue buat ini biar sedikit-sedikit masyarakat siapa tahu ngerti gitu loh. Nah, edukasi aja deh. Minimal mengedukasi diri kita sendiri deh. Nah, sampai terjadi keributan gini, masyarakat banyak melawan kira-kira. Apakah bukan karena informasi yang salah? Hoax misalnya. Coba, lama-lama mikirnya. Rolling nih kamera. Mikir lamaan, capek deh. Ya, kita ambil salah satu aja deh hoaxnya.
gimana pas pertama itu beredar vaksin sampai Oh. 1/7 sampai Jokowi pertama kali loh, presiden pertama yang divaksin itu adalah presiden kita. Iya kan gini nih, yang itu yang lucu Ya, tuh. kan, lucunya kan Lucu. Datang vaksin, curiga ya, Ya. iya nggak? Betul. Curiga. Udah cobain ke presiden dulu. Oh, presiden disuntik dulu. Bang, Apa? lalu presiden Oh, layak atau enggak? Oh, iya, layak atau enggak, betul. Terus ini Oleh haram kan gitu. uji Nah. kelayakan oleh Bio Farma, Hmm. lolos lah, layak untuk digunakan. Kedua udah layak. Nah, itu di komen deui eta halal atau haram. bisa fatwa MUI ya. Terus keluar. Anggar kene di komen. Cat, pemimpin heula melaksanakan, pemimpin sudah melaksanakan, tetap di komen Curiga kan ditamin. tidak disuntik. Apa itu? Oh, cuma disuntik tapi ditamin gitu. Terus kudu kumaha atuh ame percaya teh para netizen yang terhormat. Bener. Nah, itu tuh. Padahal ya kalau misalnya logika itu pemerintah benar apa enggak menerapkan satu kebijakan itu untuk masyarakatnya sendiri, benar nggak sih? Loh, di mana-mana karena kita sudah lewat dari abad pertengahan ya, lewat dari perang dunia kedua, nggak ada kayaknya negara yang mau ngeracunin rakyatnya. Mau ngapain juga? Kalau logikanya benar. Iya. Kalau pemimpin tanpa rakyat mau ngapain? Atau pemimpin cuma mimpin satu golongannya aja, mau ngapain? Hidup monoton gitu. Karena kita tuh manusia tuh dinamis. Manusia itu selalu adaptasi dengan perubahannya. Kalau cuma satu aja mau ngapain? Ternyata Tuhan menciptakan kita bergolong-golong dan berbeda-beda kok. Kalau bagi begitu ya, nggak ada. Kalau ada pertengahan mungkin ada ya. Ya, karena dia kerajaan, betul ya. kaisaran itu mungkin saja, mungkin. Tapi kan ini bentuknya Itu pemerintahan. Belum lagi ada HAM dunia, nggak ada kayaknya. Dan yang ngalamin pandemi kan seluruh dunia ya, bukan cuma kita. Kalau begitu sih gitu aja sih. Ya, sekarang kan banyak dibandingkan dengan negara-negara kemarin di pas Liga Eropa. Oh. Sudah anti masker, Oh. betul. sudah bebas ke sana kemari, sudah tempat keramaian dibuka kembali. Iya benar. Tapi kan sekarang kejadian lagi, mereka kena kembali juga. Nah, pagi ini saya baca di berita ya koran lama, koran yang sudah tua ya, lumayan lama ya, yang itu, yang apa, Kompas itu, nah itu kan ternyata setelah habis tontonan itu, tentang liga-ligaan itu, liga-ligaan ya beneran, Iya. itu Cuman tahunnya beda. Iya. Harusnya tahun kemarin dilaksanakan. Oh ya, nah itu kan ternyata mereka akhirnya meledak tuh. Tapi kita juga harus nyadari kan. Oh. Dan varian baru tersebut Heeh. makanya harus beradaptasi dengan vaksin yang baru juga. Betul. Ya tidak mau tidak mau mereka juga melaksanakan seperti kita, pembatasan kembali. Kan kok ke negara-negara maju ada yang lockdown kembali ya. Iya, lockdown lagi kan yang kemarin itu. Setelah hore habis itu periksa di tracing lockdown lagi. Dan sekarang tidak apple to apple Indonesia dibandingkan dengan Brunei, dibandingkan dengan Singapura. Nah, itu negara satu kota dibandingkan dengan itu yang maksudku. plural dengan jumlah penduduknya juga 1 banding berapa. Dia nyupluk di satu daerah. Kita itu berapa pulau, berapa ribu pulau kita. Mikir itu seharusnya Dan orang-orang itu diisukan. diisukan lagi. Aduh. Ada yang berpendapat harus di lockdown. Kayaknya susah buat Indonesia. Nggak ada bisa kalau Indonesia di lockdown. Karena dengan pluralnya tersebut kita tertentu dengan budaya kearifan lokal. Jangan sampai kayak India kan gara-gara budaya. Nah itu gara-gara budaya India. Kemarin kan nekat Pakistan buka kan, dia gara-gara cuma mau nyebut itu aja kan buka. Kita lihat hasilnya ini. Iya. Nah sekarang ada yang menentang Idul Adha. Kenapa tidak melaksanakan sholat Id? Ya. Terus kenapa fungsi masjid tidak dikembalikan kembali? Kan peribadatan ya. Aneh. Arab aja negara Nah itu mayoritas betul. ditutup.
lah kok kita berambisi untuk dibuka, kan aneh. Terus kan fungsi masjid bisa dilaksanakan atau fungsi semua rumah peribadatan bisa dilaksanakan di rumah, kan sholat atau agama lain mau berdoa bisa dilaksanakan di rumah, zikir, ngaji. Terus kenapa kita harus memaksa untuk di masjid? Tapi aku dengar nih bro, aku dengar alasan jadi kalau misalnya terjadi begitu kan tidak memakmurkan masjid. Masjid tetap makmur, kok kita harus khawatir dengan keadaan masjid? Nah itu kan isunya begitu, aku baca Ya di kan sekarang kan dibandingkan kalau pasar dibuka, di masjid ditutup. Nah, benar. Maksud Ada tuh, dibuka. kamu bisa kamu pindahin pasar rumahmu, rumah kita masing-masing. Isi pasar tidak bisa dilaksanakan di rumah. Kepalanya Ada di yang lain lagi bu, kenapa nggak online aja gitu? Emang semua bisa online? bisa seluruhnya dari bawang online. Cuman bawangnya, cuma berapa biji gitu ya? Cabai 5.000-an gitu ya. Bisa betul online dong. Ongkosnya 15.000 ya, mahal ongkos. Aduh, tapi memang ya inilah tujuan kita ya, bicara-bicara seperti ini, bagaimana memberikan pandangan lain kepada orang lain dan kepada masyarakat ya, kalau memang bisa mereka menerima. Tapi kalau enggak juga ya kita minta maaf sih, gitu loh. Karena aku juga sebetulnya ya bukan kenapa ya, kalau melihat pemerintah itu sudah berusaha keras, perasaanku loh ya, sudah berusaha keras. Tapi kalau kita misalnya seperti mengikuti apa yang diminta sama orang-orang elit itu yang lockdown itu, memang cadangan kita ada berapa untuk nabung sekian ratus juta masyarakat yang tiba-tiba kehilangan pendapatan untuk bantuan sosial. Terus negara kita bakal sampai kapan bertahan kalau kita lockdown? Seminggu aja lockdown. Hitung, misalnya kalau menurut perhitungan kemarin 200 juta yang harus dibantu ya, 200 juta masyarakat Indonesia. 200 juta dikasih satu orang misalnya sehari berapa deh? 10.000 misalnya, atau dibuat minimal 5.000 kali 200 juta berapa tuh bro gitu. Terus mau tahan berapa lama kita? Itu yang gue pikir bro. Betul. Soalnya saya juga tadi sempat baca kalau misalnya pemerintah itu mengeluarkan untuk bansos sekitar 55 T. Bayang kalau misalnya kita lockdown lebih dari 1 minggu atau 1 bulan. Nah itu 1 bulan aja kita dari tanggal 7 ya kita mulai sampai tanggal 20 itu pemerintah itu sudah mengeluarkan 55 T. Itu baru 2 minggu Sistem PPKM. dengan sistem PPKM. nah, kalau di lockdown kalikan aja Berapa? setelah itu muncullah demo-demo lebih keras lagi. Utang negara. Capek nggak deh. Ya tapi nggak tahu juga ya tujuan mereka apa, tapi bagiku yakin nggak bro kalau pemerintah masih berbuat yang terbaik sebagai pendidik nih. Sebagai warga negara yang baik nih. Enggak, aku tanya sebagai pendidik dulu. Oh ya betul. Kalau sebagai warga negara aku bisa jawab. Aku bisa jawab nih. dosen. Karena dia dosen, aku tanya sebagai pendidik nih. Benar. Ya namanya sebagai pendidik harus bisa melihat dari perkembangan, melihat dari kebijakan, dan melihat juga dari perilaku masyarakatnya juga. Ya tentunya kebijakan ini ya mungkin mereka sudah terpikirkan dengan yang terbaik. Tinggal gimana kita menerimanya, ya pasti namanya kebijakan itu tidak semuanya menerima, tidak ada kontra. Nah, kontranya ini harus diedukasi kembali. Kan dampaknya kan sekarang terasa. Kalau lihat dari data kan pun jumlah peningkatan yang terkena COVID di negara Indonesia itu masih minim dibandingkan dengan negara yang lainnya. Secara persentase loh, itu Persentase. jauh sekali. Kalau kita dibandingkan dengan kalau nggak salah dengan Amerika itu hanya berapa? Kita kurang 15 kalau nggak salah, 15 atau 16 kita namanya. Kurang dari 10% dari mereka. Nah, menurut saya itu sudah salah satu indikator yang suksesan untuk pemerintah. Ya, tinggal kita menindaklanjuti ya, semoga kita bisa pressure kembali dan hilanglah corona dan kita bisa kembali normal seperti
Iya sih. Tapi ngomong-ngomong ya bro, soal ini nih, kembali lagi sebagai YouTuber nih. Sebetulnya yang asli YouTuber kan dia. Kita kan ikut-ikutan sebetulnya. Sebagai YouTuber nih, kira-kira harus informasi itu gimana sih? Yang paling penting. Iya. Kalau misalnya kita berarti dari media sosial nih yang beredar, dilihat dulu sumbernya, isinya apa, jangan selalu isinya kita percaya sama isi. Cuma judul bro, baca judul ini. Ya, baru judul udah ngambek duluan, udah emosi duluan gitu. Padahal banyak video sekarang baik kan ya. Masih mending emosi sendiri belum dibaca share. Gitu kan. Era kumaha itu. Itu era sorangan. Baca heula. Logikanya berjalan, isi dari berita tersebut apa, mengapa harus kayak gitu, pemerintah melakukan suatu kebijakan dalam satu bidang, kita harus berpikir oh itu untuk kebaikan masyarakat, itu dari media sosial sendiri. Kalau dari yang lain-lainnya sih menurut saya sesuai, kalau pemerintah itu sudah melakukan yang terbaik sih. Iya, saya juga begitu yakinnya. Cuman kan kalau melihat keadaan sekarang kan kita lihat di TV tiap hari diulah sama apa TV-TV nasional kita, berita-berita nasional kita. Wah, terjadi perlawanan di sini, terjadi perlawanan di sini. Kan suhu itu tambah naik ya. Orang kan butuh ketenangan agar imun itu nambah. Bukan nafsu yang nambah. Nafsu melawan maksudnya. Iya. Emosi. Oh, emosi yang naik kan bahaya itu. Kita kan harusnya imun yang naik gitu. Kalau aku pikir sih ya. Karena kan lihat berita, tapi aku dengar kemarin aku dengar dari YouTube juga ada ya salah satu channel ya, bahwa utang negara kita tuh turun loh, gitu loh. Tapi kenapa kata-kata berita nasional kok tidak memberitakan yang seperti itu? Apakah karena kurang menarik gitu loh? Coba deh cari. Utang negara kita turun loh, karena ada pembayaran kan. Nah, kenapa kok itu tidak diberitakan? Tapi diberitakan setelah kalau misalnya utang negara naik, waduh. Kan namanya berita yang isunya paling hot bukan yang proyek terbaik, tapi malah yang menarik kan kebanyakan seperti itu. Iya sih. Yang viral lebih menarik. Iya, tapi kan masalahnya apa kita perlu nih minta kepedulian dari media juga memberikan pendidikan yang gimana? Karena berita apapun itu sebetulnya kan pendidikan, tapi entah arahnya kemana kan kita nggak tahu. Gimana tuh? Jawab dong. Tapi ngomong-ngomong ya, kemarin kamu kan aku kasih link tuh untuk daftar vaksin tuh. Betul. Dapat gak? Enggak, sama aku juga enggak. Padahal aku sudah 4 tempat belum dapat balasan. Tapi aku kan berusaha terus karena bagiku walaupun ya sebetulnya terhadap cus itu aku sudah takut. Aku gak takut vaksin, takut cusnya. beda sih gitu. Tapi tetap enggak, tapi bener jujur daripada aku tadi dia bilang gini, makanya aku kan sebetulnya minta temenin kamu, temenin yo gitu. Jadi kalau reaksi disuntik gimana? Gitu Enggak, aku diem aja biasanya. Cuman roman muka aku pasti aneh gitu. Enggak nangis enggak? Oh, nangis enggak. Cuman kan ya gitu roman bro. Pikir tuh bro. Itu jarum, itu barang masuk. Sudah. Walaupun gak ada rasanya cuman gitu dari perasaan di hati itu. Tapi rasanya gimana gitu. Vaksin ayam itu tes mata. Mau ayam. Bukan tiga bro. Ayam. Emang gue pernah ketelo. Tapi aku juga gak dapet gitu loh. Udah 4 tempat dia gak dapet. Sini vaksin juga kayaknya nggak kurang rasional juga sih. Satu daerah atau satu kelurahan per hari hanya 10 orang. Di bandara kemarin hanya 100 orang, 70 penumpang,
30 penumpang, 70 buat umum. Apakah itu sudah mencukupi untuk mereka mobilitas untuk terbang? Terus di daerah 10 orang itu apakah sudah mencukupi kan? Padahal saking membudaknya masyarakat itu divaksin. Iya. Kenapa kita nggak berbarengan saja? Jangan hanya satu domisili. Ini Nggak, hanya padahal aja. aku seperti dengarnya di TV presiden bilang nggak ada, punya alatnya cuma KTP, tapi di beberapa daerah kita aja kan kemarin balasannya kan begitu, harus ada surat domisili dari RT sampai kelurahan. Ya. Bayang nggak tuh, kita dapat balasannya sore hari, padahal besok waktunya vaksin kan ya. Iya. Padahal kita sudah daftar sebelumnya, tapi dapat balasannya sore hari, besoknya vaksin. Kita harus mengurus nih hari ini surat domisili. Kalau kita di KTP-nya KTP daerah sini loh, gitu loh. Nah, kita harus urus surat domisili dari RT ke RW ke kelurahan. Emang kelurahan buka? Kenapa nggak sekalian bilang ke kabupaten aja? Sekarang kan udah dipermudah dengan adanya KTP sudah terdeteksi. Sekarang saja CPNS kan hanya nomor induk Nik aja yang diperlukan. Sudah terdeteksi dia pernah mengikuti apa sudah di PNS. Nah, ini juga seharusnya sudah terdata apakah sudah divaksin atau tidak. Tapi pertanyaannya gini, ya, aku kemarin sempat mikir dulu, jangan-jangan memang di beberapa tempat, misalnya di beberapa tempat di beberapa apakah mungkin memang resources kurang ya? Gitu. Oh ya, Mungkin aja. Tapi kan Bisa jadi. dengan instruksi dari Bapak Presiden, menteri-menteri kita, Satgas Covid mengatakan bahwa KTP aja, kenapa itu juga jadi sulit gitu loh? Pertanyaannya cuma di situ aja sih sebetulnya kan. Nah semoga aja dengan gini kan ada kejelasan juga ya. Gitu. Ya, barangkali teman-teman di sana juga ada yang ngalamin karena beda wilayah, jadi susah untuk divaksin. Ada silahkan berkomentar di sini dan apa solusinya sebenarnya. Kalau misalnya menurut saya sih harusnya bisa lebih gampang gitu karena syaratnya hanya dengan KTP, instruksi pemerintah seperti itu. Tapi beberapa tempat penyediaan vaksin itu harus menyediakan bagi yang luar daerah karena ada surat domisili dari RT, RW sama kelurahan. Kan jadi susah. Kita yang mau sehat dipersulit. Kita ini sebetulnya bukan tujuan untuk bingung siapa-siapa sih, nggak hanya kalau bisa dibilang curhat ya curhat aja, nggak perlu ini juga karena kita tetap sebagai warga negara yang baik ya, pasti kita tetap ikut apa kata pemerintah, pasti kita tetap ikut. Suruh vaksin, suruh daftar ya daftar di mana aja, ditolak ya nggak apa-apa, coba lagi daftar tempat lain, kenapa enggak? Karena kita yakin bahwa pasti pemerintah itu masih jalan untuk warga negaranya mendapatkan haknya untuk divaksin. Kita divaksin itu bukan untuk diri kita sebetulnya. Kalau saya dari awal menyadari ya, bukan untuk kita bahwa supaya kita selamat, enggak. Tapi kita mau jaga orang-orang sekitar kita. Kita punya orang tua, kita punya saudara-saudara. Dan kalau saya sih berpikirnya bukan cuma orang tua dan saudara, saya juga punya peliharaan karena dulu katanya COVID itu bisa kenain binatang peliharaan ya, walaupun belum tahu penelitiannya seperti apa ya, tapi saya juga harus jaga dengan itu gitu. Karena banyak teman yang datang ya, karena kita seringkali mengadakan diskusi bareng. Jadi kan saya juga takut ya kalau saya tidak divaksin, teman-teman saya nanti kalau tiba-tiba saya yang jadi OTG ya. Nah nanti kalau kena sama teman yang kebetulan ibunya lemah gimana? Nah itu bagi saya vaksin itu ya untuk jaga sekitar kita, bukan untuk saya sih. Betul. Kalau Jaga saya orang. takut sampai jauh. Kita sudah berbicara banyak nih. Kesimpulannya aja deh mengenai PPKM sama isu yang beredar di masyarakat dengan vaksin ini. Gimana sih harusnya kita menyikapi untuk masyarakat biar lebih tahu mengambil manfaatnya? Kalau bagi saya, yuk kita ikuti apa saran dari negara, apa kewajiban dan hak kita sebagai warga negara, yuk kita ambil. Kalau soal itu terpenuhi atau tidak, kita harus tahu tidak ada negara di dunia ini yang tidak gagap sama pandemi. Memang kalau memang ada yang
sudah siap banget siapa sih? Negara mana sih? Semua negara mengakui mereka gagap benar ini. Walaupun pada saat mereka bicara soal penemuan vaksin, mereka selalu bilang kami yang terdahulu dan kami yang paling bagus. Ya. Nah, itu kan masalah dagang. Ya, betul. Itu masalah dagang. Tapi kalau kesiapannya, buktinya mereka juga terjadi. Nah, kedua kali, saya rasa jangan deh dibanding-bandingin Indonesia dengan negara lain. Kita pulaunya banyak banget. Penduduknya banyak banget. Coba bayangin. 270 juta Juta penduduk kita. negara lain. Nah, negara berapa? Habis itu jumlah pulau kita 17.000 lebih. Ya jangan dong. Mari kita, bukan saya nggak ngajak untuk kita lebih cerdas, enggak. Yuk cari tahu. Betul aja. Iya. Yuk cari tahu. Dan janganlah dikit-dikit judul berita kita jadikan dasar. Jangan baca isinya. Oke. Ada sen. Tadi Ya, apa dosen? kalau menurut saya tentang PPKM ini, ya kalau kita lihat dari awal, kesimpulannya kita bukan mendukung salah satu dari Lembaga, organisasi atau organisasi yang kumpulan kita lainnya ya. Pro dari Ya, salah satu pihak. pihak, Ya. kan. Tapi kita, kenapa sih kita tidak mengikutinya saja? Toh itu untuk kebaikan kita. Toh Amerika saja yang dua demokrat sama Republik. itu dua saja bergabung untuk sekarang untuk Betul bro. Kenapa kita tidak gitu ya? untuk mengatasi COVID, kenapa kita tidak? Ya kita dukung saja PPKM ini. Ya semoga dengan dukungan kita melaksanakan PPKM tidak diperpanjang sesuai dengan waktunya sampai tanggal 26 ya. 26. Sekali perpanjang. Kita terbiasa dengan keadaan yang baru lah istilahnya. Terus jangan lupa download film komedi biar imun. Biar kita lebih bahagia atau nonton video ini Biar asik ya. karena dengan kebahagiaan imun kita akan Naik akan meningkat. Iya betul. So jangan ambil yang pusing-pusing lah. Kita kontra ikuti saja lah. Kita ambil senang-senangnya saja. Toh untuk kita sendiri, kenapa kita harus melawan? Nah itu juga kan dampaknya banyak sekali terhadap kita. Pemerintah juga nggak mungkin lah untuk menjalankan kita. Dan untuk yang menentang, toh kenapa nggak mendukungnya saja negara lain aja bersatu untuk mengatasi COVID ini. Betul. Ya. Kita berdoa aja semoga musibah ini, wabah dunia ini semoga cepat berakhir. Betul. Kita berjalan seperti normal lagi. Kita normal sebenarnya, tapi dalam sistem pembaharuan normal tetap harus melakukan protokol kesehatan. Kalau misalnya kita keluar 5M harus dijalankan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih kembali. Sudah mau ngopi di sini. Pak dosen juga. Ngopi Terima ya? kasih. Ngopi lagi. Kita bersenang-senang. Thank you. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain. Jangan lupa vaksin. Ya. Betul. Jangan lupa vaksin. Thank you. Bye.